Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fani Hanifah Fitriani Nugraha. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi lanjutan dari bahasan sebelumnya, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Ini masih masuk ke dalam pokok bahasan makhluk hidup dan lingkungannya ya. Kita lanjutkan. Tentu kita masih ingat ya, ada satu gambar yang menggambarkan, memperlihatkan suatu sungai yang sudah tercemar. Ciri-cirinya adalah yang sudah tercemar ini, ciri-cirinya pertama, airnya sudah tidak jernih lagi. Di sana digambarkan sudah kehitaman ya. Tentu ini bisa berakibat pada ekosistem di dalamnya. Apakah ikan masih bisa hidup di sana atau tidak? Ataukah masih ada tumbuhan-tumbuhan air yang hidup di sana atau tidak? Ya. Lalu yang keduanya keberadaan polutan yang ada di sekitarnya. Di sana bisa kita lihat ada polutan-polutan berupa limbah padat ya. Limbah padatnya dari mulai plastik, kertas, dan lain sebagainya. Masih ingat ya gambarnya? Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini sungai yang ada di sekeliling pemukiman warga. Nah, kita lihat lagi. Seperti yang tadi sudah kita bahas tentang submateri pencemaran lingkungan. Apakah penyebab lingkungan yang tercemar? Tadi ya sudah kita terjawab bahwa penyebabnya adalah polutan. Ya. Lalu dampak apa yang terasa jika terjadi pencemaran? Yang akan kita bahas utama sekarang yaitu tentang upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Jadi setelah bahasan kita kemarin mengenai apa itu limbah, lalu berbagai macam pencemaran, lalu dampaknya terhadap lingkungan, terhadap kita juga ya. Maka diharapkan kita mampu berbuat sesuatu terhadap lingkungan supaya lingkungan ini masih bisa kita tinggali dengan aman, nyaman, dan bisa untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, kenapa kita harus mengatasi pencemaran lingkungan? Yang pertama, seperti yang kita ketahui, tumbuhan dan hewan itu mengalami status kelangkaan. Ya. Di Indonesia itu banyak sekali tumbuhan dan hewan yang sudah dilindungi, artinya sudah mencapai titik kelangkaan tertentu. Jadi hanya tinggal beberapa spesies saja. Nah, ini yang harus kita jaga gitu ya. Yang keduanya mencegah pemanasan global dan gangguan siklus materi. Ini tentu berhubungan dengan keseimbangan ekosistem. Jika salah satu tingkat trofik hilang dalam satu ekosistem, maka siklus materinya pun akan terganggu ya. Lalu yang ketiga, memastikan konservasi hutan hujan tropis terjadi. Gitu. Yang keempatnya, melindungi kehidupan semua ekosistem di bumi. Selanjutnya di sini kita akan bahas juga tentang apa saja upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama dan bisa kita lakukan di rumah adalah memilah sampah. Jadi memisahkan antara mana sampah organik, anorganik, residu, juga sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Yang keduanya pengolahan limbah. Pengolahan limbah di sini misalnya limbah anorganik dijadikan atau dibuat sesuatu hal yang baru, baik itu recycle ataupun reuse ya. Lalu pengawasan juga penggunaan dari bahan-bahan yang kemungkinan akan jadi limbah. Yang keempatnya ada konsep 3R plus 2. Jadi 3R ini yang mungkin sudah sangat familiar di kehidupan kita ya. Ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu mengurangi limbah yang bahan-bahan yang kemungkinan akan jadi limbah ya. Lalu reuse penggunaan kembali bahan-bahan yang masih bisa digunakan. Dan recycle mendaur ulang. Yang duanya apa? Duanya ini adalah
replace dan replant atau reboisasi. Nah, replace ini mengganti teknologi yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan. Ya, untuk replant atau reboisasi ini tentu penanaman kembali atau reboisasi. Lalu selanjutnya yang kelima, penyuluhan dan pendidikan. Ini yang harus ditanamkan juga, disiapkan juga kepada masyarakat luas, minimalnya keluarga kita sendiri untuk memahami dan peka terhadap lingkungan, memahami pentingnya dalam pengelolaan sampah. Ya. Ma. Ya. Oke, ada yang tahu ini siapa? Ya, ini sempat viral ya, 5 orang pemuda yang mau dengan sukarela membersihkan lingkungannya, khususnya ini bagian sungai yang sudah tercemar. Ya, pasti sudah tidak asing lagi untuk kalian. Kita lihat salah satu videonya ya. Silahkan diperhatikan. Sebuah aksi inspiratif yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang membersihkan aliran sungai dari tumpukan sampah. Momen keren ini disambut baik nih oleh netizen yang diunggah oleh akun Pandawara Group pada Sabtu 15 Oktober 2022. Patut diacungi jempol, pemuda keren ini saat hujan deras pun tetap semangat meluncurkan aksinya untuk membersihkan gorong-gorong dari sampah yang menggenang. Semangat membersihkan lingkungan yang patut dicontoh dan jadikan tren aksi peduli lingkungan. Ya, sangat menginspirasi ya apa yang dilakukan oleh Pandawara Group ini. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi bagian dari solusi pencemaran lingkungan saat ini ya. Nah, kita sampai di akhir penjelasan materi ini. Saya ingin tahu ya bagaimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan tidak bingung, tidak juga ngantuk, tapi semuanya bisa mengambil banyak pembelajaran dari apa yang kita lakukan sekarang ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, di kesempatan yang lain. Mari menjadi bagian dari solusi pelestarian lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.